Ruang kota dapat dibaca dari cara masyarakat bergerak, beraktivitas, dan menggunakan ruang di dalamnya. Pada video ini, kami menganalisis kondisi existing dari pola ruang dan struktur ruang pada sebagian wilayah di kota Cirebon dengan mengacu pada arahan dari RDTR Kota Cirebon tahun 2020. Wilayah studi yang kami pilih berada di Kelurahan Lemah Wungkuk dan Kelurahan Kasepuhan yang mencakup blok IB4, IB5, IB6, dan IB7. Kawasan ini dipilih karena memiliki karakter ruang yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, aktivitas pelabuhan, perdagangan dan jasa, permukiman padat, hingga kawasan budaya seperti Keraton Kasepuhan dan sebagian Keraton Kanoman. Keberagaman fungsi tersebut membuat wilayah ini penting untuk diamati, terutama untuk melihat kesesuaian antara arahan rencana dari RDTR dan kondisi aktual di lapangan. Pertama, aspek struktur ruang, khususnya untuk pusat pelayanan dan jaringan pergerakan. Pada aspek pusat pelayanan, hasil observasi yang kami lakukan menunjukkan bahwa pusat pelayanan di wilayah studi secara umum sudah sesuai dengan arahan dari RDTR. Kelurahan Lemah Wungkuk berperan sebagai pusat lingkungan kelurahan yang melayani kebutuhan pada skala blok atau beberapa blok. Sementara itu, Kelurahan Kasepuhan berperan sebagai subpusat pelayanan kota sekaligus pusat lingkungan kelurahan. Kesesuaian ini terlihat dari beberapa fungsi pelayanan dan aktivitas existing, seperti sarana peribadatan, pasar, kantor kelurahan, serta kawasan permukiman. Objek-objek tersebut menunjukkan bahwa fungsi pelayanan di wilayah studi telah berjalan sesuai dengan peran yang diarahkan dalam RDTR. Selanjutnya, analisis struktur ruang dilihat dari jaringan pergerakan atau jaringan transportasi. Dalam RDTR Kota Cirebon tahun 2020, jaringan jalan diarahkan untuk mendukung keterhubungan antar kawasan, memperbaiki kualitas jalan, serta menyesuaikan fungsi dan dimensi jalan dengan hierarki yang telah direncanakan. Jaringan jalan pada wilayah studi mencakup jalan arteri, kolektor, lokal sekunder, serta jalan lingkungan yang mendukung pergerakan di kawasan permukiman. Pada kondisi existing, jaringan jalan utama di wilayah studi sudah terbentuk dan berfungsi sebagai penghubung antar aktivitas kawasan. Jalan-jalan utama menghubungkan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan budaya, serta aktivitas di sekitar pesisir. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa gap antara arahan dari RDTR dan kondisi aktual di lapangan. Gap pertama terlihat dari fasilitas pejalan kaki. RDTR mengarahkan penyediaan jalur pejalan kaki yang aman, nyaman, dan dapat mendukung aksesibilitas masyarakat. Namun, pada beberapa ruas jalan existing, trotoar masih belum sepenuhnya nyaman digunakan. Terdapat trotoar yang terhalang, tidak menerus, sempit, atau sulit dilewati oleh pejalan kaki. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi trotoar sebagai ruang pergerakan pejalan kaki belum berjalan optimal di seluruh ruas jalan. Gap kedua berkaitan dengan dimensi atau lebar jalan. RDTR telah menetapkan arahan dimensi jalan berdasarkan hierarki jalan, termasuk jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Akan tetapi, pada beberapa ruas existing, lebar jalan masih belum sepenuhnya memenuhi kriteria ideal. Hal ini terutama terlihat pada ruas-ruas yang berada di kawasan padat, di mana pergerakan kendaraan, parkir on-street, dan aktivitas tepi jalan saling berbagi ruang dalam koridor yang terbatas. Gap ketiga terdapat pada fasilitas pelengkap jalan. Dalam arahan rencana, jaringan jalan seharusnya didukung oleh fasilitas seperti jalur hijau, lampu, tempat sampah, signage, fasilitas penyeberangan, serta fasilitas bagi pejalan kaki yang berkebutuhan khusus. Namun, berdasarkan observasi lapangan kami, fasilitas tersebut belum merata di seluruh luas jalan. Beberapa ruas masih minim fasilitas pelengkap sehingga kualitas ruang jalan belum sepenuhnya mendukung kenyamanan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan hasil evaluasi pola ruang, secara umum tingkat kesesuaian antara kondisi existing dan arahan RDTR tergolong tinggi. Mayoritas lahan telah berkembang sesuai fungsi yang direncanakan, terutama untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, serta sarana pelayanan umum.
Dari hasil observasi, kami menemukan gap ketidaksesuaian antara kondisi existing dan arahan dari RDTR. Salah satunya di blok IB4, di mana gap tersebut yaitu adanya ruang terbuka hijau yang tidak sesuai dengan arahan di RDTR. Kondisi existingnya merupakan ruang terbuka non-hijau dengan lapangan yang tidak dapat menyerap air. Meskipun terdapat beberapa perubahan pemanfaatan ruang, luas dan sebenarnya relatif kecil, sehingga belum mengubah struktur pola ruang yang direncanakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi pola ruang pada keempat delineasi telah berjalan cukup baik, dengan kebutuhan pengendalian yang difokuskan pada area-area yang mengalami alih fungsi agar tetap terjalan dengan arahan EDTR.